Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuprianto dari Lokal 1A. Di sini saya akan menjelaskan apa itu lingkungan organisasi eksternal dalam organisasi Karang Taruna. Poin-poin yang akan saya bahas di sini adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Sebelum masuk ke poin-poin tersebut, izinkan saya menjelaskan apa itu lingkungan organisasi. Jadi, lingkungan organisasi adalah segala sesuatu atau segala hal yang dapat mempengaruhi kesuksesan sebuah organisasi. Makanya kalau kita belajar tentang manajemen, definisinya manajemen adalah ilmu dan juga merupakan seni. Kenapa bisa disebut seni? Karena manajemen itu sifatnya selalu menyesuaikan diri. Jadi semua gaya manajemen yang bagus pada suatu organisasi yang ditetapkan pada organisasi lain belum tentu bagus organisasi lain. Baiklah, poin pertama yang akan saya bahas di sini adalah kekuatan dan kelemahan. Kekuatan di sini memiliki arti keunggulan apa saja yang dimiliki suatu organisasi. Keunggulan itu bisa dilihat dari sisi internal organisasi, misalnya terdapat dalam SDM, strategi hingga gagasan tujuan organisasi. Unsur kedua merupakan kebalikan dari unsur pertama. Weakness atau kelemahan yang dimaksud adalah kekurangan apa saja yang dimiliki suatu institusi. Kekurangan ini dapat dilihat dari sisi internal organisasi, yakni berupa apa saja komponen atau hal yang dapat menghambat tujuan organisasi tersebut. Poin yang kedua yaitu peluang dan ancaman. Peluang yang dimaksud adalah terkait komponen atau hal apa saja yang dapat menjadi peluang dalam mengembangkan organisasi. Unsur ini dapat diketahui dari faktor eksternal atau pihak luar pada organisasi. Yang kedua yaitu ancaman. Ancaman yang dimaksud adalah komponen atau hal apa saja yang dapat menjadi penghambat dalam pengembangan organisasi. Unsur ini dapat diketahui dari faktor eksternal atau pihak luar organisasi. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh dari poin-poin yang saya jelaskan tadi. Poin yang pertama yaitu kekuatan. Contohnya kerjasama dapat tercipta dengan baik karena solidaritas antar anggota yang tinggi. Yang kedua, anggota berasal dari berbagai umur sehingga bisa saling mengisi kekurangan. Yang ketiga, jumlah anggota yang bisa dicapai cukup besar. Yang keempat, anggota dengan keahlian di bidang otomotif cukup banyak sehingga dapat membantu kemajuan teknologi desa. Contoh dari kelemahan yang pertama yaitu sebagian besar anggota takut bersaing dalam bisnis karena merasa tingkat pendidikannya lebih rendah. Contoh yang kedua, sebagian besar anggota putus sekolah. Sebagiannya hanya tamat SMA. Dan contoh yang ketiga yaitu tidak tahu cara memanfaatkan relasi yang dimiliki. Contoh dari peluang yang pertama yaitu warga desa mau diajak bekerja sama untuk kemajuan desa. Yang kedua, para pemuda bersemangat untuk aktif dalam bidang peternakan dan pertanian. Yang ketiga, warga desa mau menerima pelatihan. Contoh dari ancaman yaitu yang pertama, kalah cepat untuk belajar dan beradaptasi tentang teknik pemasaran. Yang kedua, watak orang desa yang mudah menerima apa adanya, sehingga kurang memiliki rasa bersaing. Contoh yang ketiga yaitu kurangnya dana yang dimiliki dan bantuan dari pemerintah daerah setempat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Saya tutup dengan wallahu maufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.